Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kalau di masa-masa nyari ilmu kok jarang doa, rugi. Nah, doa itu ada yang bisa dikabulin, ada yang memang tercegah karena maksiat. Apalagi kalau misalnya durhaka sama orang tua. Kalau ngelawan sama orang tua susah dikabulin. Zina, yang demenan, pacaran itu. Doa itu bukan permintaan. Doa itu sebenarnya perintah dari bawahan ke atasan. Kalau dari atas ke bawah, maka namanya amar. Nah, minta agar Allah itu merealisasikan apa yang diminta, itu namanya doa. Doa mah apa aja, mau kaya boleh, istri cantik boleh, suami kaya boleh, kalau sifatnya duniawi ya. Husnul khotimah bagus, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen jadi konglomerat, minta, tapi yang penting rutin. Jangan sekali minta nanti bulan depan ya, rutin setiap hari. Yang diminta kita itu aja gitu. Adapun doa mustajab, doa yang diijabah, maka ada dua, ada tiga. Satu, tergantung yang doanya. Dua, tergantung tempatnya. Ketiga, tergantung waktunya. Orangnya nih, orang yang doanya pasti bakal melesat dikabulin sama Allah itu yang syuyukhun rukka, ibu-ibu atau bapak-bapak yang kalau berjalan tuh udah kayak ruku, bungkuk. Atau sobiyun rubba, anak-anak kecil yang masih menyusui. Jadi pasti doanya dikabulin. Atau tullabul ilm al-makruh bi'ibadati, para pencari ilmu yang ibadahnya aja harus dipaksa, gobrak-gobrak, padahal dianya malas, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, tapi digobrak-gobrak, lalu dia paksakan dirinya untuk sholat ke musola. Sebenarnya doa mereka mustajab. Au mazlum, atau orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi itu doanya mustajab. Wa in kana kafiro, meskipun dia kafir. Hadis yang ke-20, lihat, ittaqu da'watal madlum. Takutlah kalian terhadap doanya orang yang dizolimi. Wa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena antara doa dia dengan Allah itu tidak ada penghalang, tidak ada hijab. Ada lagi hadis yang ke-23, ittaqu da'watal mazlum, takutlah terhadap doanya orang yang dizalimi. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam, sebab doanya orang dizalimi itu dibawa ke awan, ke mendung. Yaqulullah, sambil Allah berkata, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la ansurannak walau ba'dahin, pasti sekarang akan saya tolong kamu. Nah, ini nih doanya orang yang dizalimi. Maksudnya dizalimi itu apa? Diribahin, contoh. Kemudian difitnah, dituduh, dikucilkan. Itu dizalimi maksudnya. Termasuk misalnya seorang suami yang dikhianati sama istrinya, atau seorang istri yang dikhianati sama suaminya, itu dizalimi masuknya.
Kamu nggak punya salah apa-apa, didiemin sama orang. Orang ini bersekutu memusuhi kamu, dizalimi namanya. Sudahlah pencari ilmu, dizalimi, maka doanya mustajab banget. Cuman persoalannya kamunya doyan doa apa enggak? Rajin doa apa enggak? Yang bikin kita susah berdoa itu rata-rata disebabkan karena dianggapnya doa itu harus pakai bahasa Arab. Enggak, doa itu cukup bahasa Indonesia aja. Begitu. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk menghafalkan Quran. Mudahkanlah aku untuk menghafalkan Alfiyah. Mudahkanlah aku untuk mempelajari kitab-kitab. Ya Allah, jangan Engkau timpakan kepadaku fakir, jangan Engkau timpakan aku miskin, jangan Engkau timpakan dan berikan kepadaku seorang mertua atau istri atau orang-orang di sekelilingku yang kelak akan menzalimiku. Doa begitu tuh bagus pakai bahasa Indonesia. Lirih aja begini, tapi harus keluar suaranya. Jangan nggak keluar suaranya. Ya doa begini aja, diem aja tuh ngapain? Doa itu harus keluar suara. Ya Allah, kedengeran teman juga nggak apa-apa, nggak usah malu. Apain malu-malu? Emang kita pernah maunya begitu? Persoalannya kita nggak pernah, intinya kita tuh nggak pernah doa. Kalau doa pakai bahasa Arab misalnya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mbak Abi tanya sama anak Gusto, mana mungkin paham artinya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Kalau kamu nggak ngerti artinya, maka dianggap lahin. Kalau lahin, doanya nggak bakal dikabulin. La yakbalullahu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doanya seseorang yang hatinya itu lalai. Apa artinya? Mengucapkan sebuah kalimat tapi nggak ngerti maknanya. Doa mau kamar mandi apa? Allahumma inni a'udzu minal wal khaba'ith. Kahri tahu artinya? Nggak tahu ya, nggak dikabulin. Allahumma barik lana fima razaq. Doa makan. Apa artinya Mas Aldi? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Lalu doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Doa Mas Andre, apa artinya? Hah? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din ya dunia. Wa afiatan fil jasadi. Sehat. Wa ziyadatan fil ilmi. Wa barakatan fil rizki. Wa taubatan qablal maut. Kalau ngerti artinya sih mudah dikabulin, tapi kalau ngelambiar, kamu asal doa apal-apalan, nggak bisa dikabulin. Allah anggap kamu itu yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, mengatakan sesuatu yang bukan dari hati. Maka dari itu doa antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia untuk kamu bagus bahasa Indonesia, kecuali di dalam sholat. Kalau di dalam sholat mau doa, maka harus pakai bahasa Arab. Tapi kalau pengen di luar sholat, ini pakai bahasa Indonesia aja. Doa itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Kecuali kalau dalam sholat. Atau kalau jadi imam tahlil, kan gak enak bahasa Indonesia doanya. Pakai bahasa Arab. Biar lucu-lucuan aja gitu.
Tapi sebenarnya ketika tahajud kamu bangun malam doa pakai bahasa Indonesia. Terutama doa itu jangan sampai ngelupain orang tua. Barang siapa man nasiya ad-du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Man nasiya ad-du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Barang siapa yang lupa doa terhadap kedua orang tuanya, maka rezekinya akan terputus. Nah, jadi setiap hari jangan sampai lupa, ya Allah, ampuni dosa-dosa ayah dan ibu, ampuni dosa-dosa abi dan umi, ampuni dosa-dosa bunda dan ayah. Harus, kalau enggak rezeki kamu terputus. Itu lupa, manasya, barang siapa yang lupa, bukan enggak doa, lupa. Lupa itu kan hal yang tidak disengaja. Lupa saja itu membuat, lupa itu basyariah, sifat kemanusiaan yang dimaklumi, yang apabila kalian itu sholat enggak sholat karena lupa, enggak dosa. Orang enggak sholat karena lupa dosa enggak? Enggak, tapi lupa beneran ya, bukan lupa dibuat-buat. Ah, saya pura-pura lupa, ya nggak bisa. Kalau misalnya kamu kerja jam 11 sampai jam 4 sore, ninggalin sholat duhur, lupa beneran, nggak dosa. Tapi diqadha, ketiduran nggak dosa. Kalau sholat saja karena lupa itu nggak dosa, ditinggalkan, apalagi yang lain. Tapi kalau lupa ngedoain orang tua, nah petaka itu namanya. Petaka namanya. Man nasiya du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Barang siapa yang lupa berdoa untuk orang tuanya, maka rezekinya akan terputus. Doa ya, bukan bersikap, apalagi bersikap. Nah, sholat duha ada di sini. Sholat witir ada ya? Sholat witir ada. Kamu imam doa, ikut-ikutan doa. Setelah imam doa, kamu doa lagi untuk pribadi. Untuk pribadi doa ya, ya Allah, minta kesejahteraan ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Banyak minta orang tuh, jangan sombong. Kamu terlalu fokus main sih. Minta itu ibadah. La tas'alan nabaniya adam hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu Allahu yakhdawu in tarakta su'alahu wa baniyu adamu hina yus'alu yaghdabu. Latas alanna, janganlah kamu meminta Bani Adam kepada manusia hajatan, keperluan apapun. Wasal, dan mintalah allazi, kepada zat abwabuhu la tuhjabu, yang pintunya nggak pernah tertutup. Wallahu, Allah, yaghdabu, akan marah in tarokta su'alahu, kalau kamu nggak pernah minta kepada dia. Sebaliknya, wabaniyu Adam, manusia, hina yus'alu, ketika diminta, yaghdabu, dia marah. Allah kalau diminta senang, kalau nggak minta marah. Tapi kalau sama manusia, kau minta terus, maka dia akan kesel. Habis ngaji begini minta sama Allah. Minta apa aja? Minta rutinitas. Rata-rata seseorang bertemu dengan takdirnya disebabkan karena doa atau nggak pernah doa. Hidup kita sial, punya pasangan yang menyiksa, punya anak yang menyiksa, punya orang tua yang menyiksa, ya karena kita nggak pernah doa. Coba kalau doa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kebalik, kamu ibadahnya rajin, doanya nggak pernah. Kalau para ulama biasa-biasa aja ibadahnya, tapi doanya rajin.
Minta sama Allahnya itu rajin. Kalau dianggap kamu meminta kepada Allah agak jauh, minta kepada orang-orang yang dekat sama Allah. Para ulama, orang fakir, ibu-ibu yang sudah tua, bayi kecil yang masih nyusuin, minta doanya nggak apa-apa. Ajak ngobrol dia. Nggak bisa ngomong, nggak apa-apa, ajak ngobrol, minta doanya ya. Buat Mas Fahri, biar umurnya panjang, badannya sehat. Dia masih nangis juga nggak apa-apa minta begitu. Bagus. Dan minta sama orang yang sekiranya dizalimi. Dizalimi itu difitnah, dimusuhin, dikucilkan, diselingkuhi, dikhianati, ya itu namanya orang-orang dizalimi itu. Kamu nitip uang, lalu yang dititipi pakai uangnya tanpa izin, itu berarti posisinya di zalimi, doanya mustajab. Kalau ada orang yang dizalimi, cepet-cepet kita nyamperin, minta doa. Kalau ada uang, kasih rezeki 10.000, 20.000, asal doain saya. Kalau bisa sekarang juga, barangkali kalau nggak ada saya, kamu lupa doain saya. Sekarang ke musola, saya pengen dengerin kamu doain saya. Itu hebatnya orang yang sampai minta doa tuh nyogok gitu Mas. Kalau riswah jabatan, ar-rashi wal murtashi finnar. Kalau riswah jabatan. Tapi kalau riswah doa, enggak apa-apa. Saya minta kamu doain saya. Kamu lebih dekat dengan Allah ketimbang saya. Saya jarang sholat, saya jarang ngaji, saya nggak pernah puasa Ramadan. Kamu thalibul ilm, kamu pencari ilmu. Nih, mau berapa nih? 1 juta, 2 juta, gitu. Kayak ada banyak orang yang minta doa sama para pencari ilmu tuh begitu.